Tidak ada satupun dari kita yang makan malam, karena semua kita makan nasi. Mudah-mudahan yang hadir ini panjang umur, rezekinya berlimpah, anak-anaknya soleh dan solihah, yang belum jumpa jodoh berjumpa segera. Makin kuat ini. Yang dililit utang, utangnya segera lunas. Ini paling kuat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Takbir. Padang Sidempuan, apalah hati bersinar. Memang tadi waktu pertama masuk ke sini memang silau mata saya menengok lampu-lampu ini. Jadi dugaan saya, oh arti bersinar itu lampunya terang. Rupanya setelah dicari-cari, bersinar itu ada maknanya, betul? Yang pertama adalah berkarakter. Berkarakter itu bahasa Inggris. Karakter. Berkarakter itu bahasa Islamnya berakhlakul karimah. Banyak orang yang tak paham. Bermoral, beretika. Etika itu terbatas pada tempat tertentu, pada waktu tertentu. Sedangkan berakhlak tidak ada batas tempat, tidak ada batas waktu, sampai akhir hayat, sampai mati berakhlakul karimah. Betul? Apanya yang betul? Contoh, saya naik pesawat, pramugarinya baik-baik, ramah-ramah. Waktu di pesawat bukan main. Bapak silakan duduk. Nomor berapa? Ikat pinggangnya tolong diperketat. Mau minum apa pak? Minum teh. Teh panas apa teh dingin? Teh panas. Teh pucuk apa teh daun? Teh daun. Mau yang kental apa manis banget atau manis buah? Kau buat aja lama kali pun. Banyak kali pertanyaan kau. Bukan mainlah ramahnya ketika di atas pesawat. Begitu pesawat mendarat, ditengoknya pun tidak kita lagi. Itu bukan akhlak, itu namanya etika. Di tempat tertentu, di mana? Di pesawat. Di waktu tertentu, di mana? Selama penerbangan. Setelah turun, siapa lu, siapa gua. Tak mau tahu lagi dia. Tersungkur kita, mampus kau situ kata dia. Tapi berkarakter tidak demikian. Apakah orang Padang Sidempuan ini baiknya hanya sekedar pada acara ini? Sampai besok? Sampai tahun depan? Sampai mati? Sampai kita di surga bersama Rasulullah SAW. Saya tadi tinggalnya di hotel. Nama hotelnya apa nama hotel tadi Bang Iwan? Hah? Hotel pokoknya Natama. Saya senang sekali di Padang Sidempuan ini ada hotel syariah. Di tempat lain saya sudah pakai peci, sudah pakai sorban, sudah pakai baju koko. Begitu sampai di hotel, nampaklah perempuan pakai baju belum selesai dijahit. Mau ditengok berdosa, tak ditengok takut salah pencet lip, kok salah tengok-tengok tipis. Tapi di Padang Sidempuan ini berakhlakul karimah, hotelnya syariah, orangnya baik-baik. Dari mana Ustaz tahu orangnya baik-baik? Tengoklah. Melimpah ruah dari mulai belakang, kanan, kiri, ujung, sampai bingung mau kemana lagu ceramahnya. Mau menghadap ke sana, yang sini mau manggil, mau menghadap ke sini, sini manggil, paksalah ke depan aja.
Kalian di belakang anggap aja lah ini sandiwara radio. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Dijemput Pak Wali lah saya tadi ke hotel. Setelah dijemputnya, diantarnya pula saya ke tempat makan. Padahal di tempat lain kalau saya ceramah, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Macam jelangkung awak rasanya. Setelah dijemputnya ke hotel, diantarnya ke tempat makan, diantarnya ke tempat duduk, dikenalkannya pula sama cucunya. Saya kunyah-kunyahkan kurma mengamalkan sunnah Nabi, didoakan pula anak, ibu, bapak, keluarga, menantu semuanya. Dalam hati saya, ini rupanya arti berkarakter itu. Padahal saya, siapalah saya, bukan pejabat. Dibilang orang ustadz besar, beratnya pun 50 kilo. Kalau beliau hormat dengan gubernur, atasannya. Kalau dia hormat dengan menteri, atasannya. Kalau dia hormat dengan presiden, atasannya. Abdul Somad bukan siapa-siapa, hanya makhluk Allah. Bukan luar biasa, biasa di luar. Ini beliau sedang memaknai, menunjukkan pada saya, nanti masyarakatku akan berkata, bersinar, bersinar. Rupanya masyarakatnya berkarakter, berakhlakul karimah, berbudi pekerti, bersopan santun. Padahal ini malam libur ini kan. Mestinya kan di rumah nonton TV nyantai, makan kacang, kerupuk, makan minum. Kenapa mereka datang? Ini karena mereka berkarakter, berakhlakul karimah. Malam libur, datang pengajian, menghadiri pengajian, tidak disediakan kursi, duduk di lantai, sendal jadi alas tempat duduk. Penuh semuanya, jalan-jalan, paksalah mutar saudara-saudara kita. Mohon maaf saudaraku yang malam ini terganggu pacarannya. Mudah-mudahan yang pacaran-pacaran putus. Wah, gawat ini kan. Wah, hancur kita bang. Mau dibawa kemana hubungan kita ini? Putus malam ini, besok pinang dengan bismillah. Saya tahu kalian udah mulai pucat udah. Tapi insya Allah kalau jodoh tak kemana, betul? Ada pula yang naik. Itu kenapa kalian lebih tinggi di sana itu? Naik apa kalian? Naik pemadam kebakaran. Masya Allah, saya sangka itu yang paling tinggi. Rupanya ada yang lebih tinggi lagi di atas. Hebat orang Padang Sedempuan ini. Begitulah mereka demi pengajian. Kenapa lah tak dibuat Pak Wali di masjid? Baru saya dapat jawabannya. Masjid mana yang bisa menampung umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak ini? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa Ustadz bertakbir 3 kali Allahu Akbar? Datang juga bisikan setan di dalam hati. Ini orang ini ramai karena kau Abdul Somad. Allahu Akbar. Ini mereka ramai ini karena kau yang ceramah Abdul Somad. Allahu Akbar. Allahu Akbar, katakan Allah yang maha besar, yang bisa mengumpulkan umat manusia sebanyak ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak wali kota beserta ibu, bapak wakil wali kota beserta ibu, bapak sekda beserta ibu, bapak kepala dinas, kepala kantor, kepala badan yang tak berkepala maupun berkepala, hadir ketua Majelis Ulama Indonesia, bapak ketua PN, bapak Kajari, bapak Kapolres, bapak Dandim. Ini kalau kusapa semua azan subuh baru selesai, biar semuanya dapat. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang datang mendengar pengajian, ada yang datang berjualan, semuanya dapat pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka dia sama macam orang berjihad fisabilillah hatta yarji'ah, sampai dia pulang ke rumahnya masing-masing insyaallah. Amin ya rabbal
Ku tengok ada merah menyala-nyala, ku sangka ada apa, rupanya kamera. Masya Allah. Lambaikan semua tangan ke atas kamera. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Buka handphonenya, hidupkan apa namanya yang di handphone itu. Saya tahu, cuman mancing-mancing aja. Nah, biar nampak menyala dari atas, biar tahu orang dari Sabang sampai Papua, begini orang berkarakter, begini orang bersinar, sinar bersinar Padang Sidempuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Udah cukup. Kok berhenti Ustaz? Cukuplah untuk update status. Nah, nanti saya masukkan ke Instagram, saya buat di situ apa namanya? Bersinar. Orang pun bertanya-tanya, apa bersinar ini? Yang pertama adalah berkarakter. Apa berkarakter itu? Berakhlakul karimah. Yang lajang-lajangnya Masya Allah, sore tadi sudah me-WhatsApp, ya nanti malam kita jalan ya. Apa kata jawab si perempuan? Tidak, nanti malam ada pengajian Ustadz Somad. Lalu hubungan kita gimana? Habis pengajian kita teruskan. Hancur dunia persilatan. Kalau laki-laki perempuan jalan sini jalan sana, jalan sini jalan sana, gembung masuk angin, yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang mual-mual laki-laki apa perempuan? Yang malu laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Jangan mau kalian dibawa laki-laki yang tak mahram. Siap? Jangan ada dusta di antara kita. Saya tak ada niat jelek, saya tidak memprovokasi. Saya hanya ingin melindungi adik-adik perempuan saya, keponakan perempuan saya, adik-adik anak-anak perempuan saya. Saya ingin kalian perempuan berkarakter, menjaga harkat martabatnya. Siap? Dengar baik-baik, martabat, bukan martabat. Bapak pun berkarakter, Pak. Jaga istrimu, Pak. Jangan kau biarkan istrimu keluar rumah pakai baju you can see, kau can bisa si melihat, kau bisa menengok ketiak bini saya. Kau dituntut di hadapan Allah. Masya Allah, keluar biji mata kita menengok perempuan di Padang Sidempuan, tak ada satupun yang tidak menutup aurat, semuanya menutup aurat. Allahu Akbar. Anak kecil pakai jilbab menutup aurat, ada yang tak berjilbab, rupanya laki-laki. Masya Allah, tabarakallah. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Allah bisa karena dibiasakan dia datang pengajian, anak-anak dibawa. Anak ini mulai bertanya, itu siapa mak? Itu ustadz. Nah, ustadz itu apa? Pokoknya ustadz lah, jangan kau tanya, banyak kali pun tanya kau. Ustadz Somad itu, yang itu yang Ustadz Somad yang selalu menghabiskan paket emak dia, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kalau ibu datang bawa anak ibu mendengar pengajian, turun rahmat dan barokah, insya Allah dia jadi anak yang soleh, bukan soman. Insya Allah anak-anak yang hadir malam ini menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Nanti kalau ibu tua, dia yang akan menyuapkan ibu makan. Dulu ibu memandikan dia dengan ketawa. Ibu waktu memandikan anak itu ketawa kan, lucunya. Tapi nanti anak ini akan memandikan ibu dengan derayan air mata haru. Dulu kau mandikan aku, mak, sekarang aku yang memandikan, menyiramkan air. Berapa kali ibu mandikan anak ini? Mandi pagi, mandi siang, makan, keluar air liurnya, makan coklat, hitam bajunya, mandi lagi. Satu hari 3 kali mandi. Ibu cuman minta mandi 1 kali saja. Mandi jenazah. Ibu latih anak ini mandi jenazah. Minta bantuan dengan Majelis Ilmu Persatuan Haji Indonesia dari Padang Sidempuan. Ini banyak orang tak bisa memandikan jenazah ibunya. Yang memandikan siapa? Orang lain. Iya, kalau ibu itu baik. Kalau ibu itu sombong, tidak berkarakter, orangnya angkuh, sepele melihat orang, maka saat dia mati itu apa kata orang? Alhamdulillah, inilah masa kita, hari pembalasan. Pas ibu meninggal, dikunci orang tuh pintu, disemprotnya macam mencuci mobil dorsmir. Na'udzubillah. Siap mendidik anaknya dengan pendidikan yang berkarakter? Siap mendidik anaknya menjadi anak-anak penghafal Quran? Masukkan anak ke sekolah Islam terpadu, belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, belajar fikih bermazhab Imam Syafi'i, belajar tasawuf supaya dia berakhlakul karimah, membersihkan hati dari angkuh, sombong, hasad, dengki, busuk hati, sehingga nanti ibu akan bahagia sesuai dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata. Anak-anak kita ini akan sejuk dipandang mata insyaallah. Amin ya rabbal. Pemimpinnya berkarakter, bapaknya berkarakter, emaknya berkarakter, anaknya berkarakter. Bagaimana dengan anak muda di Padang Sidempuan? Keluar dari kantor wali kota, saya disambut dengan anak-anak muda Padang Sidempuan. Dikasihnya saya jaket, tulisannya Biker Subuhan. Apa maksud Biker Subuhan? Anak muda yang membangunkan orang untuk sholat subuh berjamaah. Allahu Akbar. Cuman orang ini sholatnya subuh aja, pas zuhur hilang. Kemana kalian? Kenapa tak ada subuh di sini? Rupanya dia sholat di masjid yang lain. Dipakaikan saya jaket, habis itu kami pun foto. Selesai foto, jaket pun diambil. Mereka tidak mengambil, saya menyerahkannya kembali. Jaket ini lebih bermanfaat untuk kalian guys, karena kalian anak muda yang luar biasa. Kalau ada orang tua ke masjid, biasa. Kalau ada oma-oma oci-oci ke masjid, biasa. Tapi anak muda ke masjid, luar biasa. Anak muda mabuk dengan narkobanya, anak muda sakau dengan ganjanya, anak muda sibuk dengan pacarannya, anak muda berotot tegap tapi melambai. Mana masjid? Sana. Tapi di Padang Sidempuan, anak mudanya punya komunitas yang sudah bergabung dengan Biker Subuhan. Alhamdulillah. Yang belum bergabung sudah saya kasih tahu, yang tak mau bergabung, inna lillah. Anak-anak muda yang luar biasa. Ini semua yang hadir ini kalau saya tengok anak-anak muda semua, tengok anak muda. Ada beberapa yang tua tapi jiwanya muda. Casing memang 80 tapi signal 18. Allahu Akbar. Anak muda ini bukan dilihat dari umurnya, anak muda ini dilihat dari semangatnya. Ada Bapak Babinsa, anak muda, Masya Allah,
ada Bapak Babin Kamtibmas, anak muda. Ada apa dengan Ustadz Somad ini? Sebelah kanan dikawal Babinsa, sebelah kiri Babin Kamtibmas. Udah kalian ambil fotonya. Inilah kalian. Ambillah update status. UAS dikawal Babinsa dan Babin Kamtibmas. Hai kalian babi hutan, jangan ganggu. Itu cara membuat update statusnya. Begini namanya Padang Sedempuan. Orang yang belum pernah ke Padang Sedempuan, kalau ditanya, tahu kau Padang Sedempuan? Pahit. Kenapa? Rupanya makan salah pilih. Kesan yang paling diingatnya, yang paling tidak mengenakkan, dimakannya salak satu karung manis semua, dapatnya satu yang tak manis, itu yang diingatnya. Kemana otak kau guys? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan gara-gara hanya hujan sehari hilang kemarau setahun. Jangan karena satu kali duri kita tertusuk kaki duri lalu kita melupakan indahnya bunga mawar dan melati. Betul? Kenapa tiba-tiba Ustadz ingat bunga mawar malam ini? Melihat warna-warna bunga warna-warni yang luar biasa ini. Bajunya tak berwarna, lampunya pun berwarna. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan anak muda ini semuanya dijaga Allah dari narkoba, dijaga dari zina, dijaga dari LGBT, dijaga dari lem kambing. Saking tak adanya lagi duit, mau mabuk, lem pun dibeli, ditarik. Mabuknya lambat kali, dihirup hari ini, besok pagi baru mabuk. Saking kan tak adanya duit mau mabuk, dia buat kopi, diaduk kopi sama spiritus untuk lampu strongkeng. Itu diaduk, diminum 2 menit, setelah itu mati kontan. Niat mabuk, mati, neraka jahanam tempatnya. Alhamdulillah Padang Sedempuan tidak ada lagi orang mabuk. Dulu pernah ada, sudah mati semua. Yang ada ini semuanya yang soleh-soleh, yang baik-baik semua ini. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Mobil kapnya dibuka semua, entah jualan atau apa orang ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, punya mobil, mobilnya dibawa pengajian. Punya sepeda motor, motornya dibawa pengajian. Punya anak, anaknya dibawa pengajian. Punya keluarga, keluarganya dibawa pengajian. Ibunya baik, bapaknya baik, anaknya baik, pemimpinnya baik, polisinya baik, tentaranya baik. Padang Sedempuan baldatun thayyibatun wa rabbun. Siap jadi orang baik? Ngapain jadi orang baik? Jadi orang baik pun mati juga nya kita. Rupanya kalau kau jadi orang jahat tak mati-mati. Orang baik mati, orang jahat menderita matinya. Su'ul khotimahnya aja 6 bulan. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Diambil orang daun kelor, dipukulkan biar supaya mati, tak juga mati. Jam 2 malam datang anak muda, diambilnya batang kelor, kelepak mati. Ngapain jadi orang baik? Apa untungnya jadi orang baik? Jadi orang baik pun kita, bukan rezeki kita bertambah. Kau jadi orang baik, hati kau tenang, tidak mengganggu orang, maka turun rahmat. Untuk apa sih orang jadi orang baik, Pak Ustadz? Kenapa kau pakai narkoba? Kenapa kau mabuk? Kenapa kau pacaran? Kenapa kau berzina? Yang mabuk saya, yang pakai uang saya, mabuknya di rumah saya. Apa urusan kamu? Jangan urus saya. Ditulisnya pula tuh di baju kaosnya di belakang, urus sorgamu, jangan kau urus nerakaku. Memang yang mabuk kau, memang duitnya duit kau, memang rumahnya rumah kau. Tapi kalau tsunami datang, gempa bumi datang, angin puting beliung datang, rumah aku pun kena juga, bodoh. Kau pikir kalau dia datang dipilah-pilihnya? Oh, rumah orang baik tinggalkan, rumah orang tak baik hancurkan, rata semuanya. Jadi kalau ada orang melarang, jangan mabuk, jangan sakau, jangan ngejek, jangan adu domba, jangan sebarkan hoax, jangan bermusuhan. Itu semua menjaga Padang Sedempuan supaya dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala.
apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bahasanya. Kita ingin hidup tenang, tentram, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini makna berkarak. Apa itu? Masya Allah. Biasanya kalau ada suara-suara begitu tuh dua kemungkinan. Pertama pejabat lewat, yang kedua jenazah. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdul Somad lewat, berbunyi suara, wow. Kami buka kaca. Apa kata orang di pinggir jalan? Sambo lewat. Apalah orang ini? Satu yang salah, dipukulnya rata semua. Kalau satu orang Padang Sidempuan salah, apakah semuanya bersalah? I'dilu, bersikap adillah. Masih banyak bapak-bapak polisi yang mengamankan jalannya tabligh akbar malam ini, betul? Selagi pistol masih besi, selagi pistol masih ada pelurunya, selagi pistol masih bisa ada surat izinnya, pakai untuk menjaga amar ma'ruf nahi mungkar. Setuju? Kalau Abdul Somad ceramah kan bilang narkoba haram, zina haram, judi haram. Tapi kan bisanya di mimbar. Begitu turun ada orang main judi, saya bilang haram. Dia bilang, Pak Ustadz kami main dulu sebentar. Tapi coba kalau saya punya pistol besi, ada orang main judi laga ayam, ada orang berjudi berzina, ada orang pakai narkoba, sabu, ganja. Tak perlu saya berteriak, tak perlu pakai sound system, cukup pakai pistol. Main judi kalian, main. Ku pecahkan ginjal kalian nanti. Selagi masih ada pistol, pakai untuk menyelamatkan bangsa ini. Setuju? Jangan nanti pistolnya udah tak ada, seragamnya sudah tak ada, barulah datang ke masjid. Mengganggu. Udah selesai pengajian, datang ada Ustaz. Apa yang bisa kami lakukan Pak Ustaz? Pistol kau mana? Aku udah pensiun. Udah istighfar aja lah Pak. Selagi masih ada, pakai untuk menyelamatkan anak bangsa. Setuju? Mantap orang Padang Sidempuan ini, menggelegar suara. Apa yang membuat menggelegar? Saya pun heran, kenapa suara ini ceramah yang keempat hari ini. Pagi tadi di Mustafawiyah, habis itu masih di Panyabungan Pesantren Al-Furqan, habis itu lanjut lagi ke Pargarutan, masuk sekarang yang keempat, suara masih menggelegar. Rupanya Pak Wakil Wali Kota dikasihnya ikan merah tadi. Ikan merah, menyala ikan merah tuh di sini sekarang. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kebersamaan kita ini karena Allah. Kalau saya berkasih sayang dengan Pak Wali Kota, dengan Pak Wakil Wali Kota, dengan Pak Sekda, dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim, karena jabatan mereka, jabatan tak lama, Beb. Betul. Sayang karena harta, harta akan binasa. Sayang karena kuasa, kuasa sebelum datang KPK. Tapi kalau sayang karena Allah, itulah yang akan membawa kita ke surga. Boleh untuk update status besok pagi. Sayang karena harta akan binasa, sayang karena kuasa sementara datang KPK, sayang karena Allah bersama kita menuju surga. So sweet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdul Somad datang tidak ada tujuan politik. Abdul Somad bukan orang partai. Abdul Somad datang tidak ada tujuan ormas. Abdul Somad bukan orang ormas. Kabarnya Ustaz Somad orang ormas. Betul, saya orang ormas. Ormas orang masjid. Saya tidak bawa ormas apapun, saya tidak bawa partai apapun. Saya hanya ingin umat ini menjadi baik, menjadi orang yang berakhlakul karimah. Anak-anak muda menghormati orang tua. Ustaz Somad katanya menghormati orang tua, menghormati orang tua. Dia sendiri tak menghormati orang tua. Pak Ketua Majelis Ulama di belakang, dibelakanginya. Mana sopan santun Ustaz?
Kalian tengoklah video ini dari awal. Sebelum maju ke depan kan kuangkat tanganku 10, 11 sama kepala. Pak Ketua MUI mengangguk tadi, maka aku berani. Seandainya dia tak mengangguk, kata dia tidak, paksa aku begini berceramah. Hormat sama orang tua. Makanya saya kalau dikasih kursi mana mau saya duduk. Kenapa? Tak enak rasanya kita duduk di atas, ada orang tua di bawah. Ustadz Somad ngomong begitu, buktinya Ustadz di atas pentas tinggi. Ini bukan permintaanku. Tak ada ku pesan ke panitia minta pentas tinggi. Panitia membuat begini supaya jamaah ini bisa menengok ke atas, tapi mulut tutup. Sampai lalat sama nyamuk masuk. Dibuat jamaah di bawah, ustadz di atas, supaya kameranya nampak jelas. Berapa kamera dipasang di apa nama kota kita? Lambolak. Padang. Saya menengok orang ramai ini dari tadi ingat Padang Mahsyar terus. Nampak saya umat manusia, ingat Padang Mahsyar terus saya. Beginilah agaknya nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu Bapak Ibu gimana rasanya di atas itu? Menengok manusia ini, merinding ini menengok manusia ini. Ribuan manusia ini, kalau dikumpulkan biji matanya 3 goni ini. Menengok manusia. Bayangkan kalian, bayangkanlah mata manusia ini menengok semua. Kenapa Ustadz kok nggak grogi ceramah Ustadz? Kenapa Ustadz nggak grogi ditengok orang banyak? Jadi dulu kita di pesantren itu kan disiplinnya luar biasa. Kalau melanggar aturan itu disuruh berdiri di jalan pakai papan tulis, inilah santri yang paling banyak melanggar. Jadi lalu lalang lah orang di situ. Iya, kalau yang lalu lalang nenek-nenek, anak gadis pula. Jadi urat-urat grogi itu udah berputusan semua. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad istiqomah, matinya husnul khotimah. Nak didoakan orang. Saya mulai tadi jam 9, sekarang sudah jam 9.40. Udah 40 menit saya baru menjelaskan satu, berkarakter dari 4. Bersinar. Yang pertama adalah berakhlakul karimah. Yang kedua, bersih. Memang betul bersih. Memang betul-betul bersih. Memang tak ada sampah sama sekali. Bersih, Masya Allah. Tolong nanti selesai acara ini semua sampah buang pada tempatnya. Jangan sampai nanti besok keluar berita Padang Sidimpuan kotor gara-gara Abdul Somad datang. Jangan sampai. Sudah aku sampaikan ini semuanya. Siap jaga kebersihan? Islam ini mengajarkan kebersihan. Bangun tidur tidak boleh memasukkan tangan ke tempat air. Bangun tidur, masuk ke toilet, masuk tangan ke ember. Boleh? Idza staiqaza ahadukum min naumihi. Kalau kau bangun tidur, fala yukhmis ahadun, fala yukhmis, jangan masukkan tanganmu. Idza staiqadha ahadukum min naumi, kalau masuk tangan bangun tidur, jangan masukkan tanganmu ke dalam ember, mangkok, bejana, bak. Kenapa? Li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tak tahu tangannya nginap di hotel mana tadi malam. Tangan ini dicuci bersih, disiram pakai gayung. Setelah itu barulah boleh berwudu. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwa, kusuruh mereka bersiwak, bergosok gigi. Ini saya sebelum kemari tadi gosok gigi dulu, bangun pagi gosok gigi. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, kusuruh mereka gosok gigi inda kulli shalah, setiap mau sholat. Mau sholat subuh, gosok gigi. Mau sholat zuhur, gosok gigi. Mau sholat asar, gosok gigi. Mau sholat maghrib, gosok gigi. Mau sholat isya,
gosok gigi, sholat tahajud, gosok gigi, sholat duha, gosok gigi, sampai habis gigi itu. Gosok terus. Jangan sampai jadi guru mengaji mengajarkan huruf H dengan H. Ha, ha, oh, pingsan murid. Dua gendangnya. Kalau tak murid pingsan, guru tuh mati duluan. Tapi orang Padang Sedempuan ini bersih-bersih semuanya, masya Allah, tabarakallah. Ustaz tahu dari mana? Waktu pas makan tadi saya tengok piring itu bersih semua. Tidak boleh mubazir. La tubazir tabzira. Jangan mubazir. Makanan tak boleh ada tinggal. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubazir saudara setan. Kalau nampaknya orang mubazir, dia manggil, "Hai bro, hai brother of setan." Alhamdulillah semuanya ini orang yang bersih-bersih. Bersih badan, bersih pakaian. Banyak orang sekarang mukanya ganteng, mukanya cantik, makeup 2 inci. Salah pasang pula, masangnya mati lampu. Sampai di tempat kondangan orang tersenyum, sebelah hijau, sebelah biru. Muka bukan main. Biasanya alkohol untuk komputer, alkohol untuk wajah. Habis semua. Setelah itu rupanya ditengok telinga, sarang Spiderman. Kita diajarkan idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, faghsilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, kepala sampai telinga. Ini untuk bagian dalam, ini untuk luar. Tangan masuk ke bagian dalam telinga, ini bagian luar. Bersih. Kaki-kaki, celah-celah jari jemari kaki masuk ke kelingking, mungkin ada air yang tak masuk. Setelah itu membersihkan hati, matanya bersih, rambutnya bersih, kepalanya bersih, mulutnya bersih, kukunya bersih. Hari Jumat kuku mesti dipotong, dirasa di ujung, tak boleh ada kuku panjang. Saya berangkat hari Jumat pagi, sebelum berangkat potong kuku dulu, bersih. Jangan sampai kita bertamu ke rumah orang dikasih bakwan, jagung, udang, yummy. Pas ditanya apa resepnya, kuku panjang kibus pula, kidal busu, mengembanglah tai-tai cacing itu di dalam. Mana nampak? Kenapa tak nampak? Di atas black kutek, di bawah black daki. Alhamdulillah. Ustadz Somad ini nampaknya nyindir saya. Saya tak tahu siapa yang berkuku panjang, berkuku pendek, pakai kutek, saya tak tahu. Karena saya tidak menengok tangan ibu bapak satu-satu. Mataku dari tadi menengok lampu yang bersinar saja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kunci mendengar pengajian Ustadz Somad satu: amalkan, jangan tersinggung. Orang yang cerdas kalau dikasih tahu dia berpikir untuk lebih baik. Orang yang dungu kalau dikasih tahu dia tersinggung. Kunci dengar pengajian Abdul Somad, jangan tersinggung. Kenapa? Beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Mudah-mudahan pulang dari sini semuanya sehat walafiat. Sehat badannya, sehat zahirnya, sehat batinnya. Setelah wajahnya disiram air, kadang kita ketemu sama orang senyum, kita senyum. Rupanya yang disenyumkan orang tahi mata kita. Makanya dulu almarhumah mak saya kalau ngasih tahu, kau kalau kau mau mandi, sebelum mandi setelah mandi gosok. Jangan sampai kita senyum, orang senyum, rupanya yang disenyumkan orang tahi mata kita sebesar bakso. Masya Allah, ketiak digosok. Jangan sampai kita ketawa kawan pingsan, menahan nafas dia duduk dekat kita. Masya Allah, tabarakallah. Badannya bersih, rumahnya bersih. Kenapa? Karena kita diajarkan selesai berwudu kita berjalan ke tempat sholat. Kalau kaki kena najis maka wudu batal, kalau wudu batal maka sholat batal. Rumahnya bersih, badannya bersih, kotanya bersih.
maka Padang Sidempuan bersih insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau hujan tidak apa-apa, karena saya sudah tausiah 45 menit. Oh, udah 50 menit. Nah, kurang-kurang sedikit. Maksudnya kalau Bapak Ibu mau pulang, pulanglah, tak apa-apa. Saya biasa ceramah tak ada orang, berdua aja sama kamera. Tontonlah saya di TV itu, mana ada orangnya, berdua aja. Saudaraku dimanapun kita berada, ketika kita menghadapi Idul Fitri yang penuh dengan keberkahan, itu nggak ada orangnya. Aku aja berdua sama kamera. Kameramen tuh pun asal udah dihidupkannya dia pun tuh tidur. Saya tidak mau Bapak Ibu dalam keadaan resah, kalau hatinya galau gundah gulana, tapi mau pulang pun cemana? Mana bisa pulang, manusia banyak, sama-sama basah lagi saya insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersinar. Yang pertama berkarakter, berakhlakul karimah. Yang kedua bersih. Siap jaga kebersihan? Ya. At-tahuru syatrul iman. Kesucian setengah daripada iman. Bersih belum tentu suci, suci pasti bersih. Bisa kita ulang bersama? Bersih belum tentu suci, suci pasti bersih. Ini semua yang ada ini suci dan bersih insyaallah. Yang masuk Islam mandi, orang habis haid maaf cakap mandi, habis berhubungan mandi, mau sholat Jumat mandi, habis gila waras mandi. Begitulah Islam mengajarkan mandi, 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 berwudu, suci, bersih. Airnya bisa berwudu dengan air kelapa muda? Tidak bisa. Bukankah air kelapa itu suci? Suci, tapi tidak mensucikan. Sampai sehalus itu Islam mengajarkan kita. Saya tidak mengatakan agama lain tidak suci. Saya sedang mengatakan kepada saudara-saudara saya, kita jaga ajaran ini. Insya Allah kalau kita amalkan, Padang Sidempuan akan tetap bersinar insya Allah. Padang Sidempuan berkarakter, bersih. Setelah itu aman. Apakah Padang Sidempuan ini aman? Pedagang-pedagang aman? Mudah-mudahan aman sampai hari kiamat insya Allah. Saya nanti bulan Februari akan berangkat menunaikan umroh ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Bapak Ibu mau ikut? Insya Allah, tapi orangnya tak bisa ramai, cuman 2000 orang saja. Mendaftarnya ke Ustadz Iqbal Sauki Pulungan, nama trapelnya Grand Sapa Nauli. Mudah-mudahan kita berjumpa di Makkah nanti insya Allah, amin. Ongkos tanggung masing-masing. Apa kesan selama di Masjidil Haram? Toiletnya bersih. Belum pernah lagi kita mencium bau, padahal umat manusia berkumpul jutaan dari mulai Afrika, Eropa, Amerika, Asia, Australia, tapi kebersihan bisa dijaga. Itu yang mengepel lantai Masjidil Haram beramai-ramai, bergerombol berombongan. Maka kita jaga kebersihan. Kalau sudah bersih aman. Jaga keamanan kota Padang Sidempuan. Siap menjaga keamanan? Siap. Kalau memang aman Padang Sidempuan, kenapa mesti ada Bapak Babin Kamtibmas? Kenapa mesti ada Bapak Babinsa? Kenapa mesti ada dikawal? Kenapa mesti ada pemuda Pancasila? Masya Allah, saudara-saudara saya dari pemuda Pancasila. Pancasila, Masya Allah. Kenapa mesti dikawal Abdul Somad? Ini bukan berarti bahwa Padang Sidempuan tidak aman. Padang Sidempuan ini aman. Padang Sidempuan aman apa tak aman? Aman. Kalau aman kenapa mesti dikawal? Ini banyak pencinta-pencinta Abdul Somad. Ini kalau tidak dikawal, ditariknya, lepaslah kaki celana Abdul Somad ini. Satu menarik sorban, satu menarik, habis semua. Balik dari sini, nauzubillah. Itulah maka dikawal ini. Jelas? Jangan sampai nanti diambil orang gambar, dimasukkan ke YouTube, dikomen Abdul Somad dikawal oleh Babinsa, Babin Kamtibmas, TNI Polri, Satpol PP, Pemuda Pancasila. Ini berarti Padang Sidempuan tidak aman. Aman. Saya sudah merasakannya. Aman, aman, aman.
sampai hari kiamat tetap aman insyaallah. Amin. Iman dengan aman akar katanya sama, alif mim nun. Kalau orang beriman maka tetangganya aman. Kalau orang beriman maka tetangganya aman. Iman, aman, amanah, 3 kata akarnya sama. Kenapa tidak beriman? Karena tidak amanah. Kenapa tidak amanah? Karena tidak ada iman. Kalau tidak ada iman, tidak ada amanah, maka tidak aman. Maka kota Padang Sidempuan kalau mau tetap aman, mesti tetap dijaga iman dan amanah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nampaknya ada yang tak aman di sebelah kiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hebatnya orang Padang Sidempuan, sebelum berangkat dia udah bawa payung duluan. Tahu orang ini, tahu orangnya akan hujan, ada bawa payung. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa, kalau Tuhan pergi ke Makkah, siap-siap makan supaya tak lapar. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru disinilah orang berpayung tikar. Masya Allah. Sebetulnya itu tadi tikar itu untuk di bawah, begitu hujan naik dia ke kepala. Hebat tikar, aman semuanya insya Allah. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah, kalau mau aman kita jaga iman. Kalau sudah beriman insya Allah amanah. Trotoar tidak terganggu, lapangan tidak terganggu, ada pagar dijadikan tempat duduk. Ini darurat Ustadz Somad. Kami sebetulnya mau duduk di bawah, tapi ini sudah tak tertampung. Sekali lagi Ustadz Somad datang ke Padang Sidempuan, mau keluar aja Padang Mahsyar, cuman lah. Sekali lagi datang ke Padang Sidempuan, kita buat di stadion yang lebih besar insyaallah. Amin. Masya Allah, karena udah tak tertampung lagi di Pak Wali. Masya Allah, tabarakallah. Beginilah rupanya umat Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai keluar berita besok pagi Abdul Somad ceramah di Padang Sidempuan 13 sendal hilang. Abdul Somad ceramah di Padang Sidempuan helm hilang. Kalaupun ada jangan sampai diberitakan, malu aku nanti. Insya Allah semuanya aman. Amin. Kenapa? Karena kita tidak mau menganiaya orang, karena kita beriman bahwa seujung rambut kita zalimi orang, kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Saya sudah beberapa kali ke Padang Sidempuan, hati saya merasa aman, mata saya merasa aman. Kenapa mata saya aman? Karena saya sedang ceramah tak ada yang mengganggu-ganggu. Di tempat lain kadang mengganggu. Ustaz, hilang ayat-ayat itu. Di Padang Sidempuan saya bisa fokus ceramah. Kenapa begitu? Karena saya hati aman, orang kanan mendengar, orang kiri mendengar. Di tempat lain begitu saya menghadap ke depan, yang kanan Ustaz, kami pun datang jauh juga ini. Tapi di Padang Sidempuan ini tenang. Mudah-mudahan ketenangan ini berangkat dari hati yang damai insya Allah. Orang kalau hatinya tidak damai, mulutnya tak damai. Kalau hatinya tak damai, matanya tak damai. Semua berangkat dari hati. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad badan ini ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal ini baik, semua jadi baik. Kalau yang segumpal ini aman, semua menjadi aman. Yang segumpal itu adalah jantung. Pak dokter mengatakan jantung, orang sastra mengatakan hati, berkelahi, yang satu mengatakan jantung,
yang satu mengatakan hati. Saya damaikan mereka. Jantung hati. Jantung berdegup dan berdetak di sebelah kiri. Itu kalau normal. Tapi kalau sudah dua yang menyebabkan jantung ini tak normal. Pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Lain bunyinya. Apakah hati Bapak Ibu malam ini damai? Aman? Insya Allah kalau Bapak hatinya aman, pulang ke rumah, dibukakan ibu itu pintu, welcome my darling, my honey, my sweetie, buah hati bulayan jiwa siang dan malam terbayang-bayang. Tapi kalau hati tak damai, apa yang kau bawa tadi? Begitu kau lama pergi, ini cuma yang kau bawa. Karena hati tidak damai. Alhamdulillah ibu-ibu nih saya lihat ini orangnya damai-damai semua insya Allah. Betul Pak? Mak, ketakutan Bapak ini. Kalau ada bapak yang ketakutan dengan ibu karena ibu bertanya, kok sembahyang apa tidak Bang? Kalau ada bapak yang takut sama ibu karena bapak bertanya, kok jalan sama siapa? Laki-laki apa perempuan? Selama ibu menasehati yang baik, maka bapak sebenarnya diinginkan dalam keadaan aman, damai, aman di dunia, aman di akhirat. Waqina azabannar. Ya Pak Ustaz, tapi sakit hati saya. Sakit hati karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena yang lain. Siap ibu tetap menasehati bapak? Nah, hati-hati kalian Pak. Sudah kumotivasi mereka. Begitu juga dengan bapak. Selama bapak bertanya, mana jilbabmu? Kenapa kau tak pakai jilbab? Ku tengok udah macam mak lampir kau. Selama bapak masih bertanya, kenapa kau pakai celana sempit? Sudah kubelikan baju kurung, baju panjang, kain panjang. Kenapa kau pakai celana sempit? Sampai pahamu menjerit minta tolong. Pikirkan orang lain. Ada jomblo-jomblo yang belum berbini. Ada orang tua yang menengok ibu pakai rok pendek, pakai celana pendek, pakai celana sempit, masuk parit dia gara-gara itu. Ini bukan sekedar keamanan kota Pak. Masar. Padang Masar. Padang Sidempuan mesti kita jaga aman zahir dan batin. Pedagang-pedagang aman, petani-petani aman. Ini memang namanya kota Padang Sidempuan, tapi kota yang punya pertanian, swasembada beras. Hebat apa tak hebat? Allahu Akbar, luar biasa. Bersinar Padang Sidempuan, berakhlakul karimah. Yang kedua bersih. Yang ketiga yang terakhir, yang keempat sejahtera. Apa buktinya sejahtera? Mana buktinya orang Padang Sidempuan sejahtera? Bisa dia datang pengajian, itu salah satu tanda sejahtera. Berapa banyak orang tak bisa datang pengajian? Kok kenapa tak datang pengajian? Aku cari makan Pak Ustadz. Kok kenapa tak datang pengajian? Aku cari minum Pak Ustadz. Kok kenapa tak datang pengajian? Aku cari nafkah Pak Ustadz. Mereka cukup mencari nafkah pagi sampai sore tadi, malam ini mereka datang pengajian. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezekinya insya Allah. Jangan lupa bayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional. Sudah bayar zakat? Zakatnya 2,5%. Kalau ibu bapak punya pendapatan 100 juta setahun, mudah-mudahan pendapatannya 100 juta setahun, amin. Bunyi-bunyinya macam gak yakin. Mudah-mudahan pendapatannya di atas 100 juta setahun. Kalau zakatnya 2,5%, dapat duit 100 juta, berapakah zakat yang dikeluarkan setiap tahun? Memang kalau udah cerita zakat nih banyak yang pura-pura pikun memang. Memang kalau udah cerita zakat nih banyak yang pura-pura bodoh, konten matematikanya 5 memang. 2,5% dari sejuta itu 25.000. Aku pun hilang pula. Kalau sejuta 25.000. Kalau 10 juta 250.000. Kalau 100 juta 2,5 juta. Kalau 1 miliar
25 juta. Mudah-mudahan semua bapak ibu tahun ini dapat 1 miliar. Wah, semangat orang ini. Keluarkanlah 25 juta. Jangan serahkan sendiri. Nanti ada orang yang dapat banyak, yang lain tak merata. Maka serahkan ke Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Padang Sidempuan, maka meratalah dapat. Kalau bapak sendiri yang ngasih, nanti yang dapat janda-janda muda aja, yang tua tak dapat. Betul bu? Betul pula kata orang. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan semuanya sejahtera, kaya raya. Siapa yang bisa menyantuni anak yatim fakir miskin kalau bukan orang kaya? Betul. Siapa yang bisa bangun masjid kalau bukan orang kaya? Betul. Siapa yang bisa membayar zakat, wakaf, infak, sedekah, bangun pesantren gratis? Ada pula belalang mau ikut pengajian. Kalau bukan orang kaya. Banyak orang menggambarkan orang Islam itu mesti miskin, susah, melarat. Apa itu Ustaz Somad itu? Ustaz Somad itu ustaz yang sok kaya. Pecinya pakai benang emas, sorbannya, bajunya pakai tulis-tulisan UAS. Ini semuanya mereknya Casio. Casio orang. Ini tadi dikasih oleh Ustadz Arkan di Pargarutan. Ini dikasih oleh orang Tapanuli Selatan yang ada di Jakarta. Namanya tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi saya yakin dia sedang menonton malam ini sambil tersenyum di Jakarta. Ustadz, pulanglah ke kampung halamanku, tapi aku tak bisa ikut Pak Ustadz. Aku menyaksikan dari Jakarta. Dari mana Bapak bisa melihat aku? Bapak memangnya dukun bisa nengok dari mangkok? Aku menonton melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ara'aital ladzi yukadzibu, tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul, mereka menyia-nyiakan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil, mereka tak peduli kepada makan fakir miskin. Berapa tetangga kita? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Itu adalah tetangga kita. Apakah Bapak Ibu sudah memeriksa tetangganya? Jangan jawab dengan lidah. Begitu mudah menjawab ya atau tidak. Buktikan pengajian besok. Kita ingin Padang Sidempuan bersinar, sejahtera. Sejahterakan tetangga-tetangga kita. Jangan karena sibuk sholat tahajud sampai tetangga di sebelahmu tidak makan. La yabitu syab'anan. Orang Islam tak boleh tidur kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga di sebelah rumahnya lapar, makan. Ibu-ibu yang kehausan, bapak-bapak yang kehausan, bukakan aja mulut ke atas, air sedang turun. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tidur